Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar sistem informasi geografis. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memvisualisasikan data tematik vektor yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan pengolahan. Visualisasi tersebut berupa layout data tematik dari peta-peta yang akan kita buat. Di sini saya sudah mempunyai contoh data tematik batas administrasi kelurahan di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Jadi unit pemetaan terkecil yang akan saya visualisasikan itu adalah batas administrasi kelurahan. Hal pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian melakukan layout atau visualisasi hasil akhir itu adalah kalian harus memberikan orientasi lokasi kepada pengguna sehingga pengguna itu tidak merasa kebingungan di mana lokasi precise-nya. Walaupun nanti pada judul kalian kasih keterangan di situ lokasinya, tapi ketika melihat gambar kalian harus asumsikan bahwa pengguna itu akan langsung tahu seperti itu. Nah, karena unit satuan pemetaan terkecil yang saya buat di sini itu adalah batas administrasi kelurahan, saya akan menggunakan unit pemetaan tingkat di atasnya untuk orientasi lokasi, yaitu batas administrasi kecamatan. Nah, di sini saya sudah ada batas administrasi kecamatan yang akan saya jadikan sebagai orientasi. Saya masukkan di situ, saya tambahkan di situ batas kecamatannya. Terus kemudian dari situ kalian bisa membuat agak tidak sama ya. Kita cari yang sama saja, kayaknya berbeda sumber datanya. Kita cari data tematik yang sama. Kecamatan. Nah, sama. Ini kita kasih tahu. Nah, jadi orientasinya sudah jelas bahwa Kecamatan Batam Kota itu terletak di bagian sini di Kota Batam, ya kan? Ini adalah pusat pemerintahan atau pusat pemerintahan Kota Batam. Nah, jadi di sini batas administrasi kelurahannya sudah berorientasikan kecamatan di satu Kota Batam. Nah, kemudian kalian lakukan simbolisasi data yang mau kalian tampilkan. Di sini karena data tematik yang akan saya buat itu adalah batas administrasi kelurahan, makanya saya akan melakukan simbolisasi data kelurahan. Nah, simbolisasinya itu kalian bisa lihat pada atribut apa yang mau kalian tampilkan, kalian bisa lihat pada atribut tabelnya, ya kan? Kalau misalkan di situ ada banyak atributnya seperti ini misalkan, nah kalian tampilkan apa yang mau kalian buat, data tematik apa yang mau kalian bikin. Sebagai contoh di sini saya akan menampilkan data administrasi kelurahan. Berarti yang akan saya tampilkan adalah data atribut dari Kiskemen_2, nama kelurahannya. Nah, dari sini kemudian kita klik kanan pada layer, properties, kasihkan simbologi, kategoris, baru kemudian kalian cari yang Kiskemen_2, baru add value. Nah, untuk warna-warnanya kalian bisa ganti di sini secara manual, kan? Yang penting nampak perbedaannya. Kalau sudah, untuk melihat mungkin kalian bisa apply kan, ya kan? Kalau sudah yakin kalian bisa apply kan. Seperti ini hasilnya. Untuk kalian melakukan simbologi dari data tematik yang mau kalian visualisasikan. Nah, kalian juga bisa menambahkan label pada masing-masing poligon dari data yang sudah kalian olah. Caranya adalah kalian dengan klik kanan pada layer yang mau kalian berikan label, baru kemudian kalian propertieskan. Nah, kalian cari di situ label.
label fieldnya ini kalian sesuaikan dengan apa yang mau kalian tampilkan. Karena tadi nama kelurahan itu ada di Giskemen 2, maka saya select di sini untuk yang Giskemen. Besar kecilnya ukuran font bisa kalian atur di sini. Ini saya bikin default saja, baru kemudian kalian oke kan. Nah, kalau sudah, kalian klik kanankan pada layer, baru kemudian kalian centang label feature yang ada di sini. Label feature, dia keluar label pada masing-masing polygon. Jadi ketika dia bergerak-gerak seperti ini, label itu bakal mengikuti, menyesuaikan seperti itu. Nah, persiapan awalnya sudah. Oh ya, karena Kepulauan Riau, Batam, Kepulauan Riau itu adalah daerah kepulauan, maka seharusnya yang putih-putih ini itu adalah laut. Nah, oleh sebab itu kita ganti backgroundnya supaya tidak membingungkan pembaca yang awam. Caranya adalah di layer besarnya itu yang paling atas, kalian klik kanan, kalian propertieskan, kalian cari frame. Backgroundnya kalian ganti biru laut. Ini bisa kalian pilih sendiri, ya kan? Kalian bisa pilih sendiri, mungkin biru yang agak tua. Nah, informasinya jangan sampai bertimpa dengan informasi utama yang mau kalian tampilkan, sehingga nanti ketika di legenda orang tidak bingung. Oh, ternyata di sini ada double informasi kalau misalkan kalian samakan warnanya. Nah, supaya mempermudah dalam hal visualisasi, kalian tampilkan label juga untuk yang di kecamatannya. Sama caranya, di kanan properties, kalian pilih label. Labelnya ini yang mau kita tampilkan adalah kecamatan. Kecamatan itu ada di Giskemen 14. Giskemen 14. Berarti yang akan kita tampilkan adalah label yang ada di Giskemen 14. Properties Giskemen 14. Oke. Klik kanan lagi, centang di label feature. Supaya lebih membedakan, mungkin kita agak bedakan bentuknya, kan, supaya tidak rancu gitu ya. Kita kasih dia agak miring. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang agak miring itu dia label untuk administrasi kecamatan, ya kan, orientasi. Terus kemudian untuk yang label yang agak lurus ini, dia untuk label yang batas administrasi kelurahan. Nah, kemudian kalian masuk ke dalam layout view ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam kalian melakukan visualisasi akhir layout ini itu adalah orientasi bentuk dari hasil akhir yang kalian jadikan, ya kan? Jadi apakah dia itu lebih panjang ke arah horizontal ataupun dia lebih panjang ke arah vertikal, portrait atau landscape. Nah, kalau contoh yang saya ini karena dia itu lebih panjang ke arah yang horizontal atau landscape, maka nanti data layout hasil dari data tematik yang akan saya buat ini, output akhirnya bentuk layoutannya adalah landscape bukan portrait, supaya lebih menghemat space, ya kan. Nah, karena di sini dia masih portrait, kita ganti dulu ke landscape, ya kan. Caranya file, page and print setup. Nah, ukuran kertas bisa kalian ganti. Kalau misalkan dia ada di sini, kalian tinggal klikkan A3, A4, A5 dan sebagainya. Tapi ketika kalian tidak tahu ukurannya, tidak tahu ukuran kertasnya, akan tapi tahu ukuran dari detail dari kertasnya, itu bisa kalian masukkan di sini. Nah, kita pakai yang letter aja dulu. Orientasinya kita ganti landscape. Nah, informasi utamanya dia bakal keluar dari kertas. Nah, sebenarnya ini nanti bisa kita atur secara manual, akan tapi supaya lebih cepat kita scale map saja biar dia masuk ke dalam sini. Kita oke kan. Nah, dia sudah jadi landscape. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita membatasi, kita memiliki boundaries, outer boundaries di
layout yang akan kita bikin. Supaya apa? Supaya terlihat lebih rapi. Caranya kita bikin dari drawing ini, insertkan rectangle, ya kan? Kita bikin outline boundariesnya untuk di kertas layout kita di sini, bagian-bagian terluar. Nah, kalau sudah, kalian klik kanankan properties, fill colornya kalian kasih no color, outline colornya kalian tebalkan pakai warna hitam. Oke, nah, atas keluarnya sudah ada. Nah, dalam kita melakukan layout atau visualisasi data tematik, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah ukuran dari informasi utama dan informasi pendukung, atau mungkin kalian lebih kenal dengan nama legenda, ya kan? Nah, ukuran dari informasi utama dan informasi pendukung itu komposisinya 3/4 dan 1/4. Jadi 3/4 itu untuk informasi utamanya, ya kan, seperti ini. 3/4 dari kertas, ya, 3/4 dari kertas. Terus 1/4 lagi itu adalah informasi pendukung di sini. Nanti kita bikin. Nah, sebelum kita bikin informasi pendukung, di bagian atas ini kita kasih space untuk kolom judul. Sebelum kita bikin itu, kita bikin dulu grid koordinat yang bisa dijadikan sebagai acuan ketika kalian akan melakukan validasi data lapangan. Supaya lebih enak, kita zoom to layarkan pada data yang mau kita visualisasikan, jadi lebih dekat, ya kan? Mungkin kalian bisa geser-geser dengan menggunakan tangan yang ada di sini, dan bisa geser-geserkan seperti ini supaya lebih tampilannya lebih bagus, gitu kan? Nah, kita bikin grid koordinat di informasi utamanya terlebih dahulu. Caranya adalah kalian select di bagian informasi utamanya, ya kan? Informasi utamanya sudah terselect ini kan. Baru kemudian kalian klik kanan, properties, masuk ke grid, new grid, ya kan? Di sini saya menggunakan sistem proyeksi UTM, Universal Transform Mercator, ya kan? WG1984, zona 48 Northern Hemisphere untuk yang di daerah Batam. Mungkin untuk daerah kalian masing-masing kalian bisa googling sendiri, ya kan? Nah, di sini measure gridnya kita bikin measure grid, baru kemudian kalian next. Kalian bisa pilih tampilannya, mau mark label atau grid label. Di sini saya akan membuat grid label, ya kan? Nah, untuk intervalnya nanti kita sesuaikan saja di editan setelah ini, ya kan? Kita bikin default dulu saja. Next, terus kemudian ini kita bikin default lagi, next lagi. Nah, supaya lebih rapi, kalian bikin place border offset the grid. Ini kalian tebalkan warna. Jadi kita akan menaruh kotaan kurungan lah ibaratnya di luar grid itu supaya terlihat lebih rapi. Finish, ya kan, sudah ada gridnya. Baru kemudian untuk melihat previewnya kita apply kan bisa. Nah, seperti ini, ya kan, sudah. Ini karena gridnya dia masih agak-agak rapat, maka kita bisa menggantinya dari properties, ya kan? Kita ganti ke interval, kita masukkan di sini intervalnya, kita ganti, misalkan kita ganti jadi, karena ini 2000 kita ganti jadi 5000. Ini kita ganti jadi sama 5000. Itu interval antara koordinat X dan koordinat Y, ya, ini intervalnya. Jadi kita okekan, kita apply-kan lagi. Nah, dia lebih simple, tergantung kebutuhan, ibaratnya seperti itu. Nah, kita bikin 4000 saja, tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing, ya kan. Kalau misalnya kalian memang butuh koordinat yang rapat untuk memvalidasi data lapangan, berarti kalian bikin rapat.
karena saya cuma membuat untuk tampilan visualisasi, makanya saya bikin agak renggang seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada gridnya kan, tapi di sini masih ada angka-angka kecil yang mengganggu, 0000 kecil-kecil ini, ya kan. Nah, kalian bisa menghilangkan itu dengan cara klik atau select di bagian informasi utamanya, ya kan. Jangan salah, klik di bagian ini outline gridnya. Nah, ini yang terselect ini bagian informasi utamanya, baru kemudian kalian klik kanan properties lagi, ini bakal masuk ke tempat yang tadi, kalian properties, terus kemudian kalian cari label untuk menghilangkan 00 yang kecilnya ini, additional properties. Baru kemudian kalian masuk ke nomor format. Nah, 6 ini kalian ganti angka 0. Oke. Nah, sudah hilang angka 0. Jadi terlihat lebih rapi. Ya kan? Nah, di sini outline gridnya dia sudah ada, gridnya juga sudah ada. Nah, kita bikin informasi pendukungnya. Informasi pendukung kita insert sama kayak kita bikin outline grid tadi, kita bikin dari drawing rectangle ini. Ya kan? Ini untuk informasi pendukungnya, atau mungkin lebih familiar kalian dengan nama legenda ya. Legenda ini. Kalian pilih di situ, kalian bikin, sesuaikan ukurannya, ya kan. Biasanya orang melihat kerapian, jadi untuk ukurannya kita samakan dengan informasi utamanya, ya kan? Sudah. Nah, untuk di bagian atas, ya, untuk di bagian atas itu kalian bisa tambahkan juga kotaan untuk kolom judul. Bagian sini dan bikin kotaan baru untuk kolom judul di sini. Nah, itu bisa kalian sesuaikan, kalian bisa rapikan di sini. Untuk ukurannya. Nah, di sini sudah jadi, ya kan? Sudah jadi. Yang informasi kotak untuk informasi tepi sudah ada, kotak untuk judul juga sudah ada. Nah, untuk menambahkan judul, ya kan? Untuk menambahkan judul, kalian bisa insert dari sini atau kalian bisa langsung dari drawing dan insert text. Kalian pilih, saya pilih dari drawing ini, terus kemudian kalian klik, terus kemudian kalian select itu, klik 2 kali. Nah, kalian masukkan di sini. Karena apa yang saya buat itu adalah peta batas administrasi kelurahan, saya bikin di situ data tematik peta sisa blok peta batas administrasi kelurahan. Nah, lokasinya kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, ya kan. Kita bikin dia di center, ya kan. Terus kemudian kita oke kan. Nah, di sini dia masih kecil, ya kan. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan dengan menggunakan ini. Jadi kita select, untuk fontnya pun kita juga bisa sesuaikan. Kita pakai Arial aja dulu. Kita bold untuk judul, baru kemudian kita ganti ukuran 14, kita pilih di sini besar 16 seperti itu. Kita pilih di sini ukurannya mungkin 20. Nah, 20 mungkin 20 sudah. Baru kita sesuaikan untuk centeringnya. Nah, sudah kayak gitu. Nah, informasi tepi yang harus ada, ya, informasi tepi yang harus ada itu pertama adalah north arrow atau arah utara, ya kan. North arrow itu bisa kalian masukkan melalui insert. Dari insert
insert, terus kemudian kalian cari not arrow, ya kan. Nah, di beberapa pekerjaan ya, di beberapa pekerjaan itu ada yang tidak menerima not arrow dengan menggunakan bahasa Inggris, karena di situ data yang kalian tampilkan dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita akan menggunakan, tapi kalau misalkan data apa yang di pekerjaan itu kalian tidak mempermasalahkan hal itu, kalian bisa memilih yang sudah ada arah mata anginnya seperti itu. Nah, karena ini contoh, saya pilih yang sudah ada arah mata anginnya, saya pilih yang sebelah yang ini. Nanti kalau misalkan itu dipermasalahkan, kalian bisa pilih yang kosong. Baru kemudian kalian insert tag, kalian masukkan lagi arah utaranya di bagian atas. Karena orientasi utara yang umum sekarang di pemetaan itu adalah orientasi utara itu di bagian atas gitu. Kesepakatan lah ibaratnya seperti itu. Nah, kita pilih yang sudah ada saja biar tepat. Not arrow, nah ini bisa kalian sesuaikan. Not arrow-nya ini kita sesuaikan, kita kasih bagian atas, ya kan? Nah, informasi kedua itu adalah skala. Skala yang harus kalian tampilkan pada saat kalian melakukan layout atau visualisasi akhir data tematik hasil pengolahan kalian, itu minimal itu harus ada 2. Kenapa harus ada 2? Karena di situ biar bisa dijadikan sebagai, pertama sebagai pembanding, yang kedua adalah sebagai bahan ketika kalian tidak ada konversi yang bagus. Dalam artian kalian bisa menggunakan scale bar untuk menghitung jarak, ya kan. Kalian bisa menggunakan tali sepatu dan sebagainya. Oleh sebab itu di situ nanti kita akan menggunakan 2 skala. Nah, sebelum kalian masukkan skala, kalian harus pastikan di sini angkanya tidak menyusahkan kalian. 5, 6, 8, 7, 8 ini kan agak susah. Kita ganti saja di sini menjadi 55.000. 55 untuk 23. Oke. Nah, lebih mempermudah kalian dalam kalian nanti mengkonversikan jarak, ya kan. Nah, insert lagi untuk menambah skala. Yang pertama itu kita tambahkan adalah scale bar atau skala bar. Nah, kalian bisa pilih di sini, ya kan. Kalian bisa pilih di sini dari yang paling atas sampai yang paling bawah, ya kan. Saya pilih yang scale bar double alternating aja, paling bawah. Oke. Terus kemudian, nah karena di sini dia masih agak panjang, kita bisa ubah itu, ya kan. Kita bisa ubah itu. Dan karena di sini dia masih kilometer, kepanjangan tulisan keterangan bawahnya ini, nah kalian bisa ganti dengan cara melakukan klik kanan, properties. Number divisinya itu menunjukkan ini, angka-angka ini. Ya, kalian bisa sederhanakan, kita ganti misalnya jadi 3, nomor subdivisinya kita jadi 3, kilometer labelnya itu kalian ganti aja menjadi km. Atau mungkin kalau misalnya mau kalian ganti meter, divisi jurinya kalian ganti meter dulu, baru kalian ganti m di sini. Saya pakai kilometer aja di sini. Baru kemudian kalian oke kan. Nah, hasilnya seperti ini. Scale bar sudah. Kalau sudah, kalian tambahkan lagi untuk yang scale text. Scale text ini kalian insert scale text, ya kan. Kalian pilih yang paling atas, absolute scale text, biar mempermudah kalian. 1:sekian, umumnya seperti itu. Baru kemudian kalian oke kan. Nah, kalau scale text ini kalian bisa taruh di atasnya scale bar atau di bawahnya scale bar. Nah, sudah scale text, scale bar. Nah, kita bikin pembatas untuk informasi keterangan selanjutnya supaya terlihat lebih rapi. Kita drawing tadi, kita cari yang line, ya kan. Baru kemudian kalian batasi di sini supaya terlihat lebih rapi hasil dari layoutan kalian. Batasi. Sudah, ya kan. Nah, baru kemudian yang selanjutnya itu adalah legenda atau informasi keterangan dari data utama kita ini. Caranya adalah insert, terus kemudian kalian kasih
legenda, ya kan. Ini kita masukkan untuk yang kecamatan ini, kita hilangkan saja, lalu kemudian kita next. Karena di bahasa Indonesia kan kita tambahkan legenda di situ, baru kemudian kita titik dua kan. Next, finish. Nah, di sini sebenarnya ada cara susahnya untuk mengganti ini, tapi saya bikin cara gampangnya aja gitu. Nah, cara gampangnya adalah kalian convert ini menjadi grafik untuk mengedit legenda yang mau kalian tampilkan. Caranya adalah klik kanan pada legenda itu, convert to grafik, lalu kemudian kalian klik kanan kan ungroup, ya kan? Nah, di sini karena Giskemen 2 ini adalah informasi batas administrasi kelurahan, kita bikin batas administrasi kelurahan, ya kan? Lalu kemudian diokekan. Terus yang ini itu adalah kecamatan lain, kita ungroup, ya kan? Kita ungroup. Tes layout ini tidak diperlukan, kita bisa hapus. Terus kemudian ini kita ungroup, baru kemudian yang all other value itu kita ganti menjadi kecamatan lain. Oke. Nah, terus kemudian baru kita sesuaikan posisinya. Nah, kalau sudah, ya kan, kalau sudah kita select semuanya, baru kita klik kanan, kita klik kembali, supaya lebih mempermudah kita dalam kita memasukkan kelanjut. Ya kan? Kayaknya ada kepanjangan, kita ganti dulu batas kelurahannya itu jadi administrasi kelurahan saja. Oke, udah kita select, kita bukan kembali. Kita taruh di bawahnya non row tadi. Nah, ini untuk legendanya. Kalian juga bisa memasukkan informasi laut ini, ya kan? Kalian bisa memasukkan informasi laut ini. Kan, tapi kalau misalkan di situ nanti kalian tidak memasukkan di situ, kalian cukup kasih keterangan saja dengan cara menambahkan teks di situ. Caranya dengan menggunakan drawing tadi, teks kalian masukkan di sini. Kasih di situ laut. Kemudian kita mungkin bisa kita pikirkan dulu, ya kan? Kita italikan, kita kasih di situ warna yang berbeda, misalkan biru. Nah, dah informasi itu. Untuk ukurannya kalian bisa ganti atau bisa sesuaikan. Kita ganti di 14 biar nampak. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, legenda ini kemudian kita batasi, ya kan? Legenda ini kemudian kita batasi dari drawing tadi yang lain, ya kan, supaya terlihat lebih rapi. Lalu kemudian kalian tambahkan lagi informasi yang lain. Nah, informasi selanjutnya itu adalah informasi letak peta. Mungkin kalian mengenalnya dengan nama insert gitu ya, tapi itu sebenarnya adalah informasi letak peta. Cara menambahkan informasi letak peta itu adalah kalian menambahkan layer yang ada di sini. Nah, layer itu nanti kalian jadikan sebagai informasi letak peta tersebut. Caranya adalah kalian insert, kalian tambahkan data frame-nya. Kalian tambahkan data frame di sini. Nah, dia ada data frame baru, ya kan? Caranya kalian sesuaikan dulu di sini, bikinkan di situ. Tengah-tengah, misalkan. Kemudian kalian klik, kalian add datakan. Cari data kecamatan yang ada di Pulau Batam. Ini untuk menunjukkan lokasi dari data yang kalian layout atau data yang kalian visualisasikan. Kecamatan saya bikin, ya kan? Karena di sini ada backgroundnya laut, karena di sini
data yang saya buat itu kecamatan, itu akan lebih bagusnya lagi kita tampilkan untuk yang di Pulau Batam. Kita masuk dulu ke sini, ya kan. Nah, terus kemudian kita zoomkan untuk yang ada di Pulau Batam seperti ini. Terus kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah, yang kita lihat, nah di sini untuk yang daerah kita, ini untuk yang Pulau Batam, ya. Ini untuk yang Pulau Batam. Kita zoomkan sedikit, yang Pulau Batam. Nah, seperti ini tampilannya. Backgroundnya mungkin kita bisa ganti background data frame-nya, itu kita bisa ganti laut, ya kan? Frame backgroundnya kita ganti laut sama kayak tadi. Masukkan lagi color warna laut. Oke. Nah, terus kemudian kita tonjolkan untuk yang kecamatan Batam Kota. Kita tonjolkan untuk yang kecamatan Batam Kota. Caranya adalah klik kanan pada sini ada layer data frame baru itu, properties. Terus kemudian kalian masuk ke simbol sama kategoris, kalian pilih apa yang mau kalian, karena tadi ada Giskemenda 14, kalian masukkan ke Giskemenda 14. Baru kemudian kalian add value kan, kalian cari yang Batam Kota, bukan add all value tapi add value kan. Cari Batam Kota satu aja, ya kan, yang lain biarkan berwarna ini, Batam Kota dia berwarna sendiri, ya enak ya. Nah, supaya tidak bertumpang tindih dengan informasi yang lain, saya ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, jadi yang warna merah ini adalah lokasi dari kecamatan dari apa yang kita olah. Ini adalah orientasi posisi dari data hasil olahan kita. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah kita kasih batas terlebih dahulu supaya terlihat lebih rapi lagi. Seperti ini. Sudah, yang terakhir itu adalah pembuat. Mungkin kalian bisa masukkan sumber, atau mungkin kalian bisa masukkan transformasi sistem koordinat dan sebagainya. Itu boleh-boleh sah-sah saja gitu ya. Tapi yang terakhir, yang paling terakhir itu adalah pembuat sama institusi. Nah, karena di sini itu dia informasinya itu ada pembuat sama institusi, mungkin kita masukkan sumber aja dulu ya. Kita agak kecil dulu. Untuk yang sumber, untuk yang sumber, yang paling bawah itu adalah pembuat sama institusi. Yang atasnya itu adalah mungkin ya, sistem koordinat lah. Yang ini kita masukkan, yang kita masukkan. Kita insert teks lagi, mungkin universal transverse mercator DGS 1984, zonanya udah ada kata sendiri 48 menurut hemisfer. Kita oke kan. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan di sini untuk informasi sistem koordinatnya, ya kan. Terus kemudian yang terakhir itu adalah pembuat dan institusi. Kan saya buat di sini pembuatnya Senang Anuroko Politeknik Negeri Batam Prodi Geomatika jurusan baru kita sesuaikan. Kita sesuaikan di sini, kita ganti dia center, kita oke kan. Kita sesuaikan di sini. Saja. Oke. Nah, kalian bisa tambahkan di situ untuk logo institusi atau apa, terserah sama kalian, yang penting datanya lihat bagus. Nah, yang terakhir adalah kalian eksporkan ini ke
JPEG atau PDF tergantung dari selera kalian. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk melayout data tematik, ya kan. Cara ekspornya, file ekspor dan sebagainya. Kalian kasih 300 dpi untuk resolusinya supaya lebih bagus. JPEG, PDF dan sebagainya. Demikian video kali ini. Kalau misalnya ada yang tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau chat dengan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.